Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarmu hari ini? Meski di musim pancaroba, Bapak berharap mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu kembali dengan Pak Awi di Mapel PKWU. Pada pertemuan kali ini masih melanjutkan seri materi PKWU, yaitu jenis dan kegunaan bahan kemas berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Pada kesempatan ini juga kita akan mengupas tuntas tentang seluk-beluk dari kemasan. Di antaranya adalah fungsi kemasan, ada manfaat kemasan dan jenis kemasan. Nah, apa saja itu? Mari langsung kita ke TKP. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Awi mau tanya nih, apakah anak-anakku sekalian sudah pernah belanja, baik belanja langsung datang ke supermarket maupun belanja secara online, belanja pakaian misalkan, atau alat-alat tulis, atau alat-alat elektronik, makanan, minuman, ataupun kebutuhan yang lain. Nah, semuanya itu pasti menggunakan wadah atau tempat. Wadah itu yang kita sebut sebagai kemasan. Apa itu kemasan? Secara umum, kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan antara bentuk, kemudian struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk supaya bisa dipasarkan dengan baik dan layak. Lantas, apa saja fungsi kemasan itu? Secara umum, kemasan berfungsi untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar, sekaligus menjadi ciri khas atau branding dari sebuah perusahaan. Lantas, apa saja manfaat dari pengemasan? Yang pertama adalah produk menjadi lebih menarik, lebih bersih, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Yang kedua, menjadi branding atau menjadi ciri khas dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, tentu saja nanti bisa menambah nilai jual dari produk tersebut. Dan yang keempat adalah biasanya kemasan yang bagus bisa memikat calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Nah, jenis kemasan itu dibedakan ataupun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jenis kemasan berdasarkan struktur isi kemasan. Yang kedua, jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Yang ketiga adalah jenis kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Mari kita lihat satu persatu. Jenis kemasan berdasarkan struktur isi kemasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kemasan primer. Namanya saja kemasan primer. Artinya kemasan yang langsung bisa mewadahi bahan pangan ataupun produk kerajinan. Contohnya misalkan kayak kaleng susu, botol minuman, dan sebagainya. Yang kedua adalah kemasan sekunder. Kemasan sekunder itu fungsi utamanya yaitu melindungi kemasan primer. Seperti misalkan kotak karton untuk wadah kaleng susu ataupun kotak kayu yang digunakan untuk wadah buah-buahan yang dibungkus. Yang ketiga adalah kemasan tersier. Kemasan tersier ini memiliki fungsi untuk menyimpan ataupun mengirim ataupun identifikasi. Serta umumnya kemasan tersier itu digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Selanjutnya, jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Yang pertama adalah kemasan sekali pakai. Maksudnya kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Ada banyak contohnya, misalkan bungkus plastik, ada bungkus permen, dan lain-lain.
Yang kedua adalah kemasan dapat dipakai berulang. Kemasan ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, tetapi akan dikembalikan lagi kepada agen penjual untuk selanjutnya dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Dan yang terakhir adalah kemasan tidak dibuang. Nah, kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen. Misalkan kaleng bekas roti biasanya dimanfaatkan oleh konsumen sebagai tempat untuk menyimpan rengginang misalkan. Jenis kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Yang pertama adalah kemasan siap pakai. Nah, bahan kemas ini biasanya sudah sempurna atau sudah jadi dari pabriknya. Tinggal kita nanti menuangkan ataupun mengisi bahan kemas ini dengan minuman ataupun makanan. Contohnya misalkan ada wadah botol ataupun wadah kaleng. Yang kedua adalah kemasan siap dirakit. Nah, kemasan ini biasanya memerlukan tahap perakitan sebelum bisa digunakan. Contohnya misalkan bahan ataupun kemasan untuk membungkus makanan ataupun snack, itu bisa kita rakit sebelum kita gunakan atau diisi snack. Kemudian jenis bahan kemasan produk kerajinan. Ini biasanya ada 3 bahan yang digunakan. Yang pertama adalah kemasan dari kertas. Kemasan dari kertas itu biasanya sifatnya sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi kelembapan udara. Yang kedua adalah kemasan dari kayu. Nah, kemasan kayu ini banyak digunakan untuk mengemas semacam barang pecah atau barang antik karena sifatnya yang kokoh. Dan yang ketiga adalah kemasan plastik. Nah, kemasan plastik ini paling banyak ditemui karena sifatnya yang mudah didapat, kemudian fleksibel dan tahan air walaupun udaranya lembab. Nah, berikutnya adalah beberapa syarat kemasan yang baik. Yang pertama adalah memiliki daya kemas yang baik sehingga mudah diproses, distribusi, alokasi, penyimpanan, dan penyusunan produk. Yang kedua, tentu saja mampu mengamankan isi produknya dari berbagai resiko seperti perlindungan dari sinar matahari, kelembapan udara, bau asing, gesekan, benturan, dan lain-lain. Yang ketiga, tentu saja desainnya harus memiliki daya tarik sehingga konsumen langsung membeli. Yang keempat, kemasan yang baik harus memiliki ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan pola standar yang ada dan tentu saja bisa didaur ulang kembali. Yang kelima, memiliki persyaratan ekonomi, artinya kapasitas dapat mencukupi keinginan pasar atau kebutuhan pasar, kemudian sasaran masyarakat dan tujuan pembeli. Yang kelima, kemasan yang baik tentunya harus memprioritaskan pengenalan produk, kemudian informasi dari produk, tampilan yang menarik, warna yang bagus, dan keindahan bahannya, bahan pembuatan untuk kemasan itu sendiri. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat atau memilih bentuk kemasan? Nah, silahkan nanti jawabanmu ditulis di kolom komentar beserta nama dan kelasmu. Nah, nanti akan Bapak periksa. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.